Saya ada mengenal beberapa candlestick dan dulu di grup VIP R Trader ataupun grup saya sendiri itu saya mengajarkan pola candlestick yang baik untuk kita open posisi. Ada 5 pola candlestick, ada hammer di sana. Sebenarnya ada 4 yang global yang paling bagus saya ambil. Dan saya tambahkan yang kelima itu materinya support strong buy dan strong sell ataupun candlestick strong buy dan strong sell udah kita bahas kemarin. Dan teknik dan candlestick itu bagus, itu strategi punya juga mantap ya. Tapi cuman bisa di mata uang. Kita akan coba beberapa dari teknik itu, dari strategi itu, dari pola candlestick tunggal itu. Ada bullish single wick di sana, ada strong buy, ada strong sell, ada hammer ya. Kita akan coba teknik itu sekarang. Terima kasih yang udah like video ini, terima kasih juga yang udah subscribe ya. Thank you very much. Selamat menonton. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Kita udah masuk ke bagian videonya. Di sini di market Euro USD dengan presentasi 82%, saya nggak tahu. Presentasi 82% itu dari 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu sewaktu saya trading di di Olimtrade ya. Video saya itu masih ada 4 tahun yang lalu di channel ini. Scroll aja paling bawah itu ada 4 tahun yang lalu. Saya mulai tradingnya itu 5 tahun yang lalu. Dan presentasi Euro USD 82 dari dulu, nggak tahu saya kenapa itu Pak. Kenapa nggak diupdate ya? Mungkin gara-gara itu ada bersangkut pautnya. Alah, nggak usah lah kita bahas itu, siapa kita emang. Oke, di Euro USD, candlestick Euro USD paling terkenal dengan pola candlestick yang matang, ya, pola candlestick yang matang. Jika ada candlestick besar yang dia tidak ada sumbu sama sekali ataupun Morobozu, itu diwajibkan kita untuk follow. Dan itu kalau saya bilang dulunya golden moment ataupun momentum yang baik untuk kita bisa open posisi. Bentuk candlestick yang botak ya, bentuk candlestick yang tidak memiliki sumbu sama sekali seperti ini, candlestick yang gundul ya, ini dia, ini juga sama. Kita diharuskan untuk open position 1 menit. Oke, kita diwajibkan untuk open position 1 menit. Open positionnya follow the color ya, follow the warna, ikuti warna. Misalkan Morobozunya warna apa, berarti kita open posisi itu. Ini cukup baik memang teknik ini dia ya kan. Ini candlestick botak, tapi itu cuma bisa di mata uang, nggak bisa di lain Pak. Nah ini juga oke, ini ya kan. Mana lagi tadi ya? Tadi ada saya lihat perasaan. Mana ya? Ya yang sumbu di bawah sedikit itu masih oke ya. Yang dikit kali kayak gini itu masih oke. Kan? Ini ya, ini botak sempurna nih. Aduh, bahasanya botak sempurna. Ini dia ini botak sempurna gitu kan. Ini kita open posisi buy aja. Aduh, telat kita. Di sini kita open posisi buy ini. Nah, di sini kita open posisi buy. Kenapa kita open posisi buy? Di sini ada 2 momentum dan kita memang potensinya sangat besar untuk profit, guys. Di sini saya open posisi 7 kali, saya open posisi. Ini potensinya sangat bagus untuk dia naik ya, sangat bagus. Saya berani jamin kalau sama kita open posisi tadi dan di perpindahan tadi kita open posisi, itu saya berani jamin 100%. Karena setan ini di USD ini kadang-kadang dia kayak gini Pak. Kita open posisi menit kan, pure 60 detik kita open posisinya, bukan perpindahan candle. Itu yang paling setan di di Olimtrade. Dia di USD nggak dibolehin kita open posisi per candle. Kita open posisi pure 60 detik. Saya nggak tahu itu kenapa. Kalau ini
si all trade dia kadang-kadang dia waktu naik terus open posisinya nanti open price-nya di bawah dia. Dan dia kejang-kejang. Waktu kejang-kejang itu kita loss. Itu babi kali rasanya, Bang. Oke, kita profit. Contoh kayak gini ya, saya simulasikan ini. Ini seberapa, maksudnya saya terang-terangan, Pak. Ini candlestick-nya udah jalan dia kan. Di sini dia selesainya. Biasanya waktu perpindahan dia itu di sini. Ya kan? Kita open posisi buy nih, kita open posisi buy di bawah, di sini kita open posisi buy, ataupun kita open posisi buy-nya di sinilah kita dapat open posisi buy kita. Contoh aja ya, di sini kita open posisi dapatnya. Di saat dia perpindahan, Pak, dia memang hijau, cuman waktu dia turun itu secara kaget 1 detik doang, dia tuh turun kayak gini, langsung dia dinaikin. Kita loss di situ, Pak. Disentak ke bawah sekali, kemudian dia terbang ke atas. Itu babi kali rasanya itu, beneran. Itu aduh, itu nggak bisa itu, Pak. Saya nggak tahu ya open posisi di EURUSD kenapa nggak bisa pure per candle, nggak bisa. Kalau jam bisa, cuman jatuhnya itu 1,5 jam, 1 menit setengah, bukan pas 1 menit, nggak bisa kurang dari 1 menit, nggak bisa. Kita harus open posisinya itu memang real di detik 01. Oke, jangan banyak bacot ya, kita jelaskan dulu ini kenapa bisa profit. Dan sebegitu yakin saya bilang hampir 100% profitnya, tinggi sekali akurasinya. Kenapa? Why? Yang pertama, di sini terjadi 2 momentum, guys. Di sini terjadi 2 momen. Ini pas ya kebetulan ya, kita recordnya bagus ya. Biasanya kan open posisi pertama kita kan nggak bagus semua. Ini yang pertama. Yang pertama itu dia terjadi candlestick hammer, pembalikan arah. Gak mesti, hammer itu gak mesti pembalikan arah. Kalau di forex ya pembalikan arah, tapi kalau di sini gak mesti, karena kan time frame 1 menit. Orang forex time frame 1 jam dilihat. Dan open posisinya kayak gini. Ini saya jelaskan sedikit nih, biar Anda yang bilang itu binary, gak ada materinya. Ini saya kasih tahu nih sama kalian. Jangan bisa disama-samakan antara forex dan binary, itu beda urusan. Contoh, ini kita profit lagi nih. Contoh, dari materi global, hammer punya. Itu hammer ditemui di tahun 80-an, di tahun 90-an ditemui materi itu, materi hammer. Kenapa dikatakan hammer? Gara-gara dia berbentuk palu. Udah. Ini di forex orang-orang kebanyakan open posisi reversal. Gara-gara dia pembalikan arah. Biasanya memang kayak gitu terjadinya. Dia melihatnya di time frame 1 jam. Oke. Dia melihatnya di time frame 1 jam dan dia open posisinya itu long time, lama sekali open posisinya. Dan nanti diambil. Oke. Contoh. Ini dia terjadi hammer. Mau dia turun sedikit pun, nanti dia naik lagi, nggak ngaruh. Di sini open posisinya nggak ngaruh. Yang nanti turun, gitu kan? Kalau di binary, hammer memang pembalikan arah memang. Cuman dia kadang-kadang turun dulu, naik. Di turun itu kita udah loss. Jadi nggak bisa disamakan antara materi binary dan materi forex. Beda materinya, beda, nggak bisa disamakan. Contoh, candlestick bullish engulfing. Ini kita akan open posisi bullish engulfing seperti ini. Makanya tadi saya menamakan dia 2 momentum. Yang pertama hammer, yang kedua bullish engulfing. Bullish engulfing bentuknya itu seperti ini. Ini dia candlestick merah, ini dia candlestick hijau, berwarna hijau. Dia menutupi dari candlestick merah tersebut. Ini dia candlestick merah ya. Ini dia candlestick hijau. Udah. Di binary, candlestick bullish engulfing ataupun bearish engulfing yang dia melewati ukurannya sampai 50%, itu tidak dihitung sebagai candlestick bullish engulfing ataupun engulfing lainnya. Tidak dihitung. Kalau orang forex hitung. Kenapa dia dihitung? Gara-gara di sini si candlestick ini ada potensi kekurangan harga. Ya, di sini dia potensi kelebihan harga. Ini dia candlestick ini, katakan kekuatan harganya itu 60%. Ini dia dimakan semua kan candlestick ini. Tenaganya semua dimakan semua. Bullish engulfing. Bullish itu menutupi, engulfing bullish itu naik, engulfing itu artinya menutupi. Candlestick yang menutupi. Tenaga di belakang ditutupi. Time frame-nya 1 jam. Masuk kan? Ngerti kan? Ini enggak, time frame-nya 1 menit. Kita open posisi paling 2 menit. Kita open posisi. Kalau bilang disamakan bisa nggak? Nggak bisa. Bentang-bentang ada candle
Bisa disamakan nggak? Nggak bisa. Sistemnya berbeda, walaupun candlesticknya sama. Bentang-bentang ada candlestick disamakan, nggak bisa. Ada yang dua roda itu motor, Pak. Tapi yang dua roda itu belum tentu motor. Motor itu dua roda kan. Tapi yang dua roda belum tentu motor. Dua roda mungkin sepeda. Atas nama candlestick boleh disamakan sama semua? Nggak boleh. Materi forex sama materi kripto berbeda. Lihatnya berbeda. Kripto lebih ke gosip. Materi kripto. Mana-mana yang dibakar itulah yang dibeli. Nggak ada urusan kita lihat, oh ini hammer nih pembalikan arah. Nggak ada di kripto kayak gitu. Nggak ada. Paling ada di support resisten. Materi kripto nggak bisa kayak gitu, Pak. Materi kripto nggak bisa. Oh ini hammer nih pembalikan arah nih. Wah ini bullish engulfing. Nggak bisa. Digoreng dulu baru naik itu kripto kayak gitu. Kok marah-marah saya? Oke. Kita lanjutin. Ini sebenarnya marah-marah gara-gara nggak ada momennya. Kita masuk di penjelasan lainnya. Ini ada bullish engulfing nih. Ini bullish engulfing yang matang. Kita open posisi buy. Sekali kita open posisi buy. Saya ulangi, candlestick bullish engulfing yang baik itu nutupnya itu sedikit aja. Kalau dia nutupnya kebanyakan, contoh kayak gini. Ini enggak, walaupun profit, walaupun kita open posisi profit. Ini dia profitnya kalau saya bilang profit hoki. Ini memang bullish engulfing, ini bearish engulfing ya, karena dia kan merah kan, ditutupi candlestick ini. Ini dihitung nggak sebagai bearish engulfing? Enggak, ini nggak dihitung. Gitu dia karena dia berlebihan, over dia. Kok open posisi saya kurang ya? Coba lihat lagi. Ini. Ini bullish engulfing. Bisa nggak ini? Nggak bisa. Ini dia berlebihan. Bentuk candlesticknya berlebihan, nggak boleh. Nggak boleh open posisi. Kayak gitu rupa nggak boleh open posisi. Berlebihan, nutupnya berlebihan. Ini apa ini GBP/USD ini? Nah, lihat. Kan? Gimak kan? Kayak gitu kan? Aduh, saya sebenarnya mau open posisi tapi lagi azan, Pak. Kita tunggu azan dulu kayaknya ya. Ini bagus sebenarnya open posisinya di area sini. Bentar azan dulu, Pak. Oke. Kita lanjut. Tadi kita menunggu azan sebenarnya tadi bisa open posisi itu di bagian ini. Kalau diperhatikan di sini, dia itu udah berada di overbought dan dia di time frame 15 menit. Dia sudah berada di area resisten. Ini dia resistennya. Gitu ya. Kita langsung masuk ke market lain aja gara-gara kita telat tadi di situ. Muncrat ya. Oke. Wah, di sini kita bisa open posisi, tapi kita menunggu doji. Ini ada bearish engulfing lagi dong. Ada hammer juga. Wah. Sebenarnya hammer itu nggak mesti pembalikan arah kan. Kalau hammer kayak gini, ini yang menunggu, yang kita tunggu adalah konfirmasinya. Konfirmasinya misalkan dia turun melewati dari sini 50% dari sumbu, itu materi binary. Itu kita bisa open posisi sell. Kayak gitu, guys. Oke, jangan sampai salah. Jadi menunggu open posisi dulu ya. Yep, kita udah coba pindah market. Ini di market Euro USD. Ini dia ada doji. Kita bisa open posisi di sini, open posisi buy selama 2 menit. Ya, ada doji. Dan ini kayak gini ya. Cara open posisi doji itu, ini sedikit tip. Ada kadang-kadang yang komen, dia komen itu kayak gitu. Itu nggak pasti doji itu kan, Bang. Iya, doji itu nggak pasti. Tapi dia ada situasi-situasi tertentu yang dilihat. Contoh, dia berada di bagian ini, dojinya itu bisa open posisi reversal. Tapi kalau dia di tengah-tengah permainan itu nggak ada urusan. Contoh, dia lagi tren nih, lagi ngetrend dia kan, nggak ada apa-apa di belakangnya, nggak ada sangkut paut di belakangnya. Itu penerusan, Pak. Itu di mata uang ya. Ini kita bahas cuman di mata uang. Kita nggak bahas di materi lainnya, tidak. Kita cuman bahas murni di mata uang. Supportnya sudah mulai bersentuhan, ternyata pemirsa. Supportnya sudah mulai bersentuhan. Ini juga saya mau kasih tahu. Kalau candlestick bullish engulfing seperti ini, dia itu berada di tengah-tengah orang, itu di gangbang. Gak bisa. Dia itu harus support, Pak. Harus disupport sama di belakangnya. Jangan sampai ini kita open posisi buy nih, boleh nih kita open posisi buy. Aduh, telat kita. Saya kayak gitu ya. Saya blunder, saya nggak lihat, keenakan
lagi jelasin gitu, jadi saya nggak lihat efeknya kayak gitu, aneh. Ntar ya, kita tunggu. Ada 2 open posisi kita di GBPUSD 1, di EURUSD 1. Jadi materi hari ini ada candlestick bullish engulfing yang open posisi, ada ke materi apa namanya hammer ya, hammer yang open posisi kayak gitu, ada materi doji. Patahin pak, enggak, ini bullish engulfing ini, kau harus naik, gak boleh kau turun. Bentar, kita lihat dulu di EURUSD. EURUSD potensinya sangat bagus ya untuk profit ya. GBPUSD dari tadi bermasalah terus dia, dari tadi gara-gara canggung gitu kan. Berarti materi hari ini saya ambil kesimpulan, materi hari ini adalah hammer, doji, engulfing, terus itu semua itu harus disupport dengan di belakangnya, oke? Udah itu doang ya. Nah itu doang. Lihat dulu ini market EURUSD. Ini udah potensi profit. Ini kenapa ya dia bermasalah terus ya sama aku ya? Kesel nggak sih? Kita tunggu momen aja deh. Tahu SBR nggak? SBR itu adalah support become resistant ataupun resistant become support. Ini dia contohnya. Di sini saya mau open posisi buy kalau candlestick ini dia kecil. Kalau candlestick ini dia kecil di sini ataupun doji. Saya open posisi buy banyak di sini. Kalau dia doji, misalkan nggak doji berarti saya open posisi sell aja. Kalau dia sebesar itu saya open posisi sell aja. Gak ada kan di belakang kan? Oh ada deh. Kita berarti harus menunggu konfirmasi. Ini kita simpan GBPUSD. Oh enggak, kita open posisi buy. Kita open posisi buy selama 1 menit. Dari tadi kita udah dendam sama market ini GBPUSD. Kita loss berapa? 2 kali kita loss ya di BPUSD ya. Tapi saldo kita naik ya. Yang akurasi kurang itu saya nggak berani open posisi banyak. Kalau akurasi bagus saya open posisi banyak. Itu yang tadi SBR ya, yang kita open posisi tadi GBPUSD itu RBS, resistant become support. Jadi dia konsepnya itu ini konsepnya. Dia itu kena dengan ini, kena dengan ini, kena dengan ini. Dia kayak gini pak. Sebenarnya konsepnya kayak gini. Kau mau pergi, ada pos di belakangnya, kau harus mampir di pos itu gitu. Ini pos nih, ya kan? Dia angkanya di sini, dia kena sama ini kan garisnya kan. Dia harus sedikit mampir dia. Kuat nggak dia? Misalkan nggak kuat di permainan itu, berarti dia harus cabut. Berarti maksudnya dia harus balik arah kan, kayak gitu. Ini berarti market GBPUSD ini di babi nih, nggak bisa open posisi di sini. Kimak lah dari tadi kita loss di GBPUSD itu. Kita mau kompensasi, kita tunggu momentum yang bagus. Dari tadi kita udah tungguin, kayaknya ada 7 menit kita udah tungguin ya. Di sini saya mau open posisi. Saya udah menemukan market GBP JPY ya, pound sterling dan Japan yen. Kita mau open posisi di sini dengan baik. Ini ada candlestick hammer. Saya sih pengennya open posisi dengan bullish engulfing sih. Kita cari lain dulu deh. Ini juga ada candlestick hammer di market Nasdaq. Dan seperti pembahasan tadi, ini hammer dia harus menembus setengah dari sumbu kalau dia naik. Kalau dia hammernya terbalik posisinya. Kita open posisi di angka 500.000. Di detik ketiga kedua kita udah open posisi. Kenapa kau nggak bisa no quotes? Maksudnya apa sih ini? Alah, open posisi sini kalau aku tahu tadi, udah nggak bisa lagi nih, telat ini. Nah, di sini kita open posisi. Mampus kok kan? Kita dapat di sini lagi tuh kita. Mampus kok. Kita dapat di bagian bawah lagi. Aku yakin sekali ini profit. Sangat yakin sekali, apalagi dia dibantu dengan candlestick ini. Doji ini. Rasa-rasanya saya pengen open posisi lagi. Bener. Rasa-rasanya saya pengen open posisi lagi. Sekarang saya pengen open posisi lagi kalau dia bisa kurang dari 1 menit.
sangat yakin sekali kalau dia itu naik. Cuman kalau saya open posisi lagi tadi, dia akan open posisinya ataupun akan profitnya itu di candlestick sebelahnya, ataupun di kalau open posisi 1 menit itu di detik 30 sebelahnya. Kalau dia bisa selesai candle putus kayak gitu di market indeks, itu saya berani open posisi banyak dari situ, berani sekali, seyakin itu. Oke, mungkin cukup sekian dari videonya. Mas Muhammad Alwi, see you next time, peace.